dari kelompok 5 akan menampilkan tentang pencegah hipertensi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu niki tepangaken kula kalian rencang-rencang saking Universitas Muhammadiyah Magelang. Niki kula kumpulaken secara menika niki amargi enten pentas bertensi niki mangke teko diskusi mawon apa sing ajudikan lagi kalian rencang-rencang mangke ben dibantu untuk menjawab. Mangke salajengipun enten cek gula kali versi gratis niki mangke. Perkenalkan, Pulau Muhammad Hatta Bawah Asli. Perkenalkan, saya Afiani Sintawati, biasa dipanggil Sinta. Perkenalkan, Pulau Alif Almarga. Perkenalkan, Pulau Alfina Nafisa. Perkenalkan, saya Putri Ardiasi. Perkenalkan, saya Farah Nabila Putri. Halo, Pamungkas Budi Handoyo. Di sini kita sharing lawan dia diskusi terkait tentang hipertensi. Nah, sakderenge Bapak kali Ibu sampun ngertos napa derek hipertensi niku napa? Terus, nah, hipertensi niku tekanan darah tinggi atau yang biasa kita kenal itu di masyarakat dengan darah tinggi. Nah, untuk seseorang dikatakan darah tinggi itu apabila saat cek tekanan darah itu di angka 140/90. Untuk Ibu dan Bapak, apakah di sini ada yang mempunyai riwayat hipertensi? Sing dirasakan Pak pas nopo karena gejala hipertensi apa? Pusing yang mana? Yang terus niki kok apa tangan sama tuh kayak emak-emak kesemutan. Saya hanya memang punya riwayat darah tinggi terus asam urat kolesterol. Niku keturunan Orang mbah aku kok pas nang Jakarta kok dicek kok ya kuwi kena kabar. Nek usia kita ini normal pinten kok pinten. Usia niku sebenarnya 140 niku masih bisa dianggap normal. Tetapi itu kalau misalkan usia di atas 60, 40 itu kan emang tekanan darahnya itu tinggi, dikarenakan laju kerja jantung aja udah menurun gitu, jadi tekanan darahnya tinggi. Tapi kalau diperiksa itu masuknya kayak lebih tinggi dari yang biasanya, terus itu kan perlu kontrol ke puskesmas, konsumsi obat itu 140 itu masih di golongan normal. Ya 140 per 80, 140, 140. Nah itu per 90 itu kan 90-nya udah mau ya masih kategori normal. Tapi kalau bisa disertai dengan gejala pusing, terus kok rasanya badan nggak enak gitu ya Bu. Kadang ini kepala itu kayak panas, kayak menurut saya kayak di itu loh dikukus di dampung. Rasanya panas, di kayak panas kayak cuma jembai macam di situ pada ini. Tapi kita juga takut kena mati gitu. Biasanya disertai gejala-gejala yang kurang mengenakan di badan itu bisa dikatakan itu perlu konsumsi obat, pemeriksaan ke puskesmas gitu. Itu ada efeknya nggak? Mau nanya tapi maaf ya ngomongnya banyak ya. Ini minum apa namanya? Minum amlodipin sama itu sama obat kolesterol yang itu yang pink warna pink itu tiap hari nggak apa-apa ya? Itu kan emang dianjurkan itu. Soalnya untuk mengontrol tekanan darah. Kan, tapi kalau diimbangi dengan minum air putih yang banyak, terus konsumsi makanan bergizi itu juga perlu, karena kalau nggak konsumsi obat juga kan nggak terkontrol gitu. Jadi perlunya antara konsumsi obat juga walaupun tidak bisa kan harus ada konsumsi yang teratur gitu. Jadi itu tuh kalau nggak diminum nanti nggak terkontrol, tetapi kalau diseimbangi dengan gizi yang seimbang, terus konsumsi air putih, minumannya yang
sesuai dengan takarannya itu bisa. Biasanya kalau makan itu kurang yang asin-asin. Iya, memang nggak pernah kontrol asin. Apa pokoknya yang penting manis, asin makan. Aku berarti mulai jujur lagi. Iya. Itu suka itu banyak apa? Kadang suka ini udah kayak apa ya? Itu paramet itu loh. Jadi kalau sudah dari dokter nggak bisa mempan, nggak kemarin langsung aku beli paramet sembuh. Kalau minum paramet langsung Kecanduan kan? kayak kecanduan. Jadi udah masuk mulut aja udah pusingnya hilang. Sugesti. Jadi kalau udah lihat paramet langsung dimut itu langsung hilang. Padahal katanya nggak boleh tapi iya orang ngambil paramet itu ngomong jelek. Tapi Sering takutin. Kemarin juga tensi 180 tinggi terus. mungkin selain gejala dari itu ada yang atau bapak mungkin atau pencegahannya makan Ya pencegahan dari makanan atau minuman itu. makanan contohnya apa dulu? Dari sayuran segi nopo jenis nopo sing ini tak tahu sih yang bisa dipersiapkan. Biasanya kalau Mengurangi lah, tak mencegah kan ada kepengen gitu biasanya umpun konsumsi nopo ngoten sing niku katane niki biasanya nopo Bu? barang doyan nggih sembarang saking nggih sembarang tapi Nggih. ana sing dikurangi niku nopo sing sebaiknya sing kudu dikurangi niku sak kopi wis misalkan usia kula niku sing wajib dikurangi nopo ngoten sing oke nggih usia kula niku kalau misalkan tentang hipertensi itu garam ya Bu Iya, paling utama itu garam. garam Iya. garam itu kan takarannya kalau satu hari itu minimal ya cuma di ini apa Pion ya gitu. gitu dulu kayak nggak terlalu banyak satu Iya. hari sampai 3 sendok Karena penangkal tawar cuma Iya. cuma asin. Iya, kenapa kok misalkan pada penyakit hipertensi itu kadang-kadang makannya itu gudeg-gudegan tanpa garam. Iya, kadang kan nggak ada garam gitu. Soalnya kan garam penyebab utama dari hipertensi. Sebenarnya ada yang lain, tapi Boleh sok cilik ben jalan rupiah. untuk ya nonton tinggal tuh kali. Tutul jurangke. Nah itu bisa itu sebenarnya mengurangi garam boleh tapi mengurangi boleh mengkonsumsi tapi mengurangi kalau seperti itu lebih baik itu harus Ditambahkan gitu untuk tadi kan dijelaskan tentang makanan yang bisa dikonsumsi saat hipertensi itu apa aja. Nah, untuk yang sudah disebutkan oleh Mbak Audina itu garam kan emang kita harus mengurangi agar hipertensinya itu Garam termasuk bumbu kan? Iya, Makanan pokoknya itu wajib dikurangi. Ya, Seusia kita itu apa? bahan makanan yang diperbolehkan dimakan untuk hipertensi itu bisa seperti beras, ubi itu beras kan emang makanan pokok kita ya. Terus umbi-umbian itu sebaiknya Nggak boleh. itu boleh Oh, ya boleh. direbus. Nah ini saya ada tips atau cara masak yang dianjurkan untuk penderita hipertensi. Nah yang pertama itu dalam menumis atau memasak sebaiknya menggunakan mentega atau margarin yang tidak menggunakan natrium atau garam. Jadi kalau misal mau masak itu kan biasanya kita pakai minyak, pakai garamnya banyak. Nah itu dikurangi, sebaiknya menggunakan margarin. Kemudian margarin itu blue band itu Bu. Ya. Kayak lemak itu enggak buatan banyak lemak Itu margarin itu margarin kayak rasanya malah asin banyak lemak buatan apa nah ini kan makanya nek menggunakan itu lah jadi buat nambah garam itu.
Niku pun wonten minyak, pun wonten biasanya kan pakai minyak terus pakai garam wonten ya Bu. Terus selanjutnya bisa untuk memperbaiki rasa. Kalau kita masak kok cuma pakai margarin kan rasanya kurang ya. Nah itu bisa ditambahkan dengan digunakan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, gula, cuka, kunyit dan salam atau asam biar ada rasanya. Terus selanjutnya bisa dengan menggoreng atau menumis pepes, jadi bisa digoreng, ditumis, dipepes, atau yang lebih baik itu dikukus atau mengulek atau memanggang juga bisa lebih baik. Jadi untuk hipertensi itu sebenarnya kita hanya mengurangi garamnya. Jadi kuncinya itu garam. Terus kayak kalau daun-daunan itu ya nggak boleh, itu daun ketela itu bisa mengundang hipertensi, itu bisa dikurangi itu garam. Kalau pepaya, Kalau papaya boleh, tapi itu kan pahit ya. Kalau pahit itu pahit. Biasanya udah baik, kadang juga pakai garam. Ya, itu dicuci pakai garam supaya kadang nggak pahit kayak gitu. Nah, itu mungkin cara memasaknya itu diperhatikan. Nggak usah semuanya kasih garam biar nggak pahit, biar langsung lembek, biar gitu kan. Itu yang menyebabkan darah tinggi itu kayak gitu cara masaknya. Terus kalau misalkan konsumsi pepaya jadi cepat buat banyak ya kayak ngaruh ya. Itu Bapak ini gerakannya nonton 10 gerakan. itu nganu apa intensi. Pertama itu gerakan kayak tepuk tangan gitu. Tepuk tangan bisa dilakukan 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kan kalau ini tepuk tangan. Yang kedua itu gerakannya tepuk jari Bu, cuma ujung-ujungnya. Jadi tepuk jari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya bisa 10 kali. Terus yang kedua itu dikaitkan. Nah begini Bu. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keempat itu jari. Jari ini kan didekatkan. Nah gini. Terus ditutup. Ini juga gampang. Nggak usah yang sampai aerobik. Nah, ini kan kalau udah jempol sama telunjuk kayak gini dibalik, kelingking. Nah, gitu sama 10 kali nyantai sambil bibir di depan. Sambil keringetan. Oke. Selanjutnya ini di pergelangan tangan kanan kiri, ini yang sebelah kanan dulu boleh gini. Tepuk miring. Iya. Terus dirasakan aja Bu, kayak kan kalau orang dirasain sendiri kan beda sama orang lain yang lakuin ya. Nah itu kanan kiri 10 kali 10 kali gitu aja dirasain. Nah kalau udah di kanan kiri ini kan ada di sini pergelangan ya Bu. Nah ini gantian yang pergelangan, tapi jangan yang Tapi harusnya pakai berjabat. Awon dibuka Tensi ya. Empen ora poso karo gogo. mekarnya ngoten Bu. Nah, ngoten. Nah, diregangkan. Kan biasanya mekar gini, nah terus itu lebih mekar. Lebih mekar. 2, Sulit mekar ya. 4, membuka. Kan ini nyantai cuma enggak ya. Selanjutnya sini kayak tepuk-tepuk kanan kiri nanti sini 10. Yang sini juga 10 kali. Dan itu gerakannya cuma 10 manfaatnya itu untuk kebutuhan oksigen itu akan meningkat nanti. Jatuhnya
kebutuhan oksigennya terpenuhi yang penting. Biasanya juga kalau waktu pembuluh darahnya itu juga akan kayak aliran darahnya itu lebih elastis. Jadi kan aliran darah itu berjalan. Nah kalau aliran darah berjalannya itu mudah gitu untuk elastis, kan terhambat. Nah dari gerakan ini kurang lebihnya kalau nggak elastis itu juga melebar. Jadi kalau darah mau keluar, kalau mau masuk itu kan gampang kalau lebar. Tapi kalau begini itu kan nggak bisa. Dengan gerakan ini bisa juga elastiskan dan melebarkan pembuluh darah. Jadi oksigen dalam tubuh itu terpenuhi.